Cantik banget di rumah aja. Iya nih di rumah aja. Kakak di Di mana? rumah kan ini? Aku lagi di rumah Iya, juga. Di Jakarta atau di mana nih? aku udah sebulan di Makassar di rumah orang tua Mm-mm. semenjak Oke, South memang Korea. memang memang aslinya dari Makassar kan ya? Iya. Udah bosen Duh, belum di rumah kok aja? Kalau aku sih udah, aduh, nggak sabar pengen beberapa keluar. beberapa hari ini sih aku ngerasa kayak udah mulai pusing sih. Udah mulai pusing gitu kan. Kerjanya ngapain aja nih Iya, selama di rumah aja? kerjanya apa ya? Rebahan aja, olahraga. Aduh, ini kayaknya keterangan. Olahraga sama Ya. paling ngumpul sama keluarga sih. Kayak ngobrol-ngobrol bareng sama mereka. Apalagi bulan puasa kan. Jadi semuanya lagi kumpul-kumpul aja sih. Siap. Nah, kalau misalnya kamu udah pusing atau udah bosen banget di rumah tuh biasanya diobatinnya pakai apaan sih? Misalnya ngapain gitu biar nggak bosen banget? Kalau aku sih nelfon Telepon teman-teman. teman. Kalau udah bosen Video banget, call gitu nggak? iya video call atau paling teleponan, cerita-cerita kegiatan mereka. Terus nonton film sih sekarang. Masih Iya, suka kalau udah bosen kontak banget. masih suka kontekan sama orang-orang misalnya teman-teman kamu yang di Jakarta nggak, misalnya teman main film atau apa gitu? Iya, terkadang kita masih chattingan satu sama lain. Cuman mereka juga pada sibuk sama kegiatan mereka kan. Oke. By the way, kalau di Makassar itu situasi pandemi itu kayak gimana sih gitu? Sepi juga kayak di Jakarta atau gimana? Sepi, apalagi sekarang juga udah diberlakukan PSBB kan. Karena Makassar sendiri tuh juga termasuk zona merah. Jadi emang PSBB udah nggak bisa keluar juga dan emang lumayan sepi juga sekarang udah nggak bisa keluar kemana-mana. Dan kalau dari aku sendiri sih di kompleks aku sendiri tuh diberlakukan sore udah nggak bisa keluar lagi atau pengiriman barang dari luar tuh nggak bisa masuk langsung ke rumah, jadi harus sampai ke gerbang kompleks aja sih. Oh gitu. Jam berapa? Jam 5 kali ya Ya, udah nggak terakhir. ya Toko-toko malam tuh udah juga sepi gitu udah banget sih. tutup ya? Toko-toko ya tutup semua kecuali kayak supermarket dan apotek itu masih buka. Oke. Nah, dari apa ya? Dari program di rumah aja ini kamu tuh ada hobi baru nggak atau ada skill baru yang Oh my yang god. ditemukan gitu atau ada karya baru yang dihasilkan? Mungkin lagu baru atau apa gitu. Boleh diceritain nggak? Aku malah sekarang tuh jadi bisa masak. Oh, keren. Masak apa tuh? Masakan rumahan sih. Terus baru-baru ini juga habis belajar masak masakan khas Bugis dan ternyata kata papa mama aku ada bakat juga di masak. Jadi Keren. sekarang kalau jadi Keren. sekarang kalau Nggak mau ada nggak mau waktu buka ini, masak sahur. nggak mau buka apa namanya eh toko online gitu, Pengen makanan sih. ala Ini sekarang lagi like, direncanain dulu sama papa. bisa kirim ke Jakarta nggak sih tuh deliverynya? Boleh, Udah boleh. basi Nanti kali nanti ya. aku kirimin ya. Nanti aku Boleh, kirimin, aku boleh, masakin boleh. deh kalau Atau udah kalau pulang ke ke Jakarta. Jakarta dibawa-bawa boleh kali ya? Iya benar. Siap. Siap. Oke, aku sebenarnya mau nanyain film atau next project dari Oke. Maizura, tapi sebelumnya aku mau nanya seputar apa ya istilahnya karirnya Maizura dulu kali ya. Oke. Nah, awal karir dari Maizura itu sebenarnya startnya tuh kapan sih gitu? Startnya sendiri tuh di tahun 2016. Itu pertama Ya, kalinya aku nyanyi dulu sih awalnya. ya. Aku belum apa? Bentar. Sorry. Awalnya tuh di tahun 2016 aku Ya. nyanyi dulu. Aku ikut ajang pencarian bakat The Voice waktu itu. Dan Oke. setelah itu barulah akhirnya aku lebih banyak dikenal sama orang. Dulu sih lebih banyak dikenal di Makassar. Terang banget ya. Oh Gak my apa-apa god. tapi masih bisa kelihatan mukanya. Terus setelah itu nyanyi-nyanyi, rajin banget dulu nyanyi di Makassar, uh, gitu sebagai guest star dan segala macamnya, nyanyi wedding dan segala macam sampai akhirnya di kayaknya di tahun 2017 deh, ya di pertengahan tahun Itu umur 2017 berapa tuh ya? aku Itu umur berapa kalau boleh tahu? 17 tahun, aku kelahiran 2000 kak, jadi Oh my 2017 god, aku 17. 2000.
Oke, beda dikit Iya. lah ya sama aku. Aku Uh, ngaku. Oke, baiklah, lanjut. baru di tahun 2017 tuh ada tawaran casting film. Waktu itu Oke, tunggu. film produksi Makassar. Sebelum kita ngomong ke casting film, di ajang pencarian bakat ini, kamu sampai berapa besar sih waktu itu? Aku nggak jauh sih perjalanannya. Mm-mm. Waktu itu tuh aku cuman sampai babakan battle doang dan belum sampai ke live dan segala macamnya. Tapi lumayan dapat banyak pengalaman juga sih, kayak orang-orang Tapi tuh banyak. masuk babak final atau apa gitu kan ya? Nggak sampai. Oh, nggak masuk, Benar-benar nggak tapi sampai. lolos audisi gitu ya? Ya lolos audisi di Makassar dulu, habis itu di Jakarta audisi lagi, um, Mm-mm. lolos. Setelah itu ada babakan battle-nya, dan setelah itu udah keluar sih. Dan itu masih jauh banget perjalanannya sebenarnya untuk sampai ke live sendiri. Oke, berarti awalnya kamu karirnya diawali sebagai penyanyi atau Penyanyi. menyanyi, ya kan? Terus sekarang nggak ada mau lagi kepengenan jadi penyanyi atau bikin album atau Aku apa sekarang gitu? masih menjadi penyanyi sih. Oh iya, maksud aku bikin album atau yang lebih serius lagi gitu, bukan serius ya apa ya? Yang bener-bener wah ada albumnya gitu. Pengen dong, tapi sebelum album itu aku lebih fokus sekarang bersama tim untuk produksi single-single aja dulu setiap beberapa bulan sekali gitu. Seperti sebelumnya aku ada single pertama Aku Tanpamu. Sekarang ini aku lagi Aku lagi sibuk produksi single terbaru lagi. Nanti featuring sama penyanyi lain juga, dan mudah-mudahan setelah semuanya berakhir udah bisa rilis sih. Aku kemarin udah sempet live recording juga lagunya Di Makassar. di Makassar, dan Kak J Flow-nya di Jakarta. Baru aku akan featuring bareng J Flow di sana nanti. Oke, Jadi nanti di kayak gitu. akhir live kita minta sedikit bocoran lagunya kali ya. Oh, enggak. Oke, lanjut nih. Berarti kita abis jadi penyanyi, abis kamu ikutan ajang mencari bakat, kamu mulai ikut casting film. Boleh ceritain Yes. awalnya kayak gimana dan film apa? Awalnya tuh sebenarnya dikenalnya dari penyanyi kan. Terus diajakin casting film produksi Makassar waktu itu, Timo Pictures. Awalnya tuh aku kayak ngerasa apaan sih, aku nggak ada pikiran sama sekali untuk masuk ke dunia film kan. Aku tuh waktu itu pikirannya kayak pengen fokus sama nyanyi aja terus gitu, sampai akhirnya aku sebenarnya udah nolak tuh, kayak enggak deh gitu. Tapi hari terakhir casting itu aku kayak nggak tahu kenapa kayak pengen coba, terus kayak ngabarin lagi kayak oke deh boleh, pengen coba casting. Dan akhirnya waktu itu casting terakhir aku datang audisi terakhir, ternyata kepilih gitu. Jadi salah satu cast di film itu judulnya film Cinta Sama Dengan Cindolo Natape. Cindolo, iya. Cindolo Natape di situ. Ya. Dan wah ternyata aku ada bakat juga nih di film. Ya udah aku jalanin aja di situ. Akhirnya aku kenal, oh seperti ini ya berakting, seperti ini ya dunia film, seperti ini ya bikin film, kayak gitu-gitu sih. Awalnya dari situ. Dan akhirnya sampai ikutan juga dalam film bebas ya kan? Ya. Nah kalau film bebas itu gimana tuh awal ceritanya? Awalnya juga aku nggak nyangka sih, karena waktu itu aku langsung di email dari Miles Filmsnya untuk ngajakin casting di Jakarta waktu itu. Cuman waktu itu aku benar-benar belum ngerti sebenarnya film itu apa, terus production house aja tuh aku nggak tahu, kayak Miles Films ini apa, terus kayak proses bikin film pun juga baru-baru tahu kali ya, nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Pengalamannya cuman pas yang film Cindolo Natape kemarin gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku ada syuting video klip di Jakarta. Jadi waktu itu aku masih di Makassar sih. Jadi akhirnya aku ke Jakarta. Dan akhirnya ya udah aku sempetin untuk datang ke kantor Miles melakukan casting gitu. Akhirnya di sana ketemu sama Mas Riri, terus di casting. Aku benar-benar kayak buta banget sih. Aku benar-benar baru bisa sadar tuh pas di pertengahan proses film sih. Aku baru kayak beneran nih aku main bersama Miles Film, terus main sama cast yang ada luar Riri biasa. Liza, ada Mbak Mira Lesmana gitu kan yang filmnya ya. Kayak Udah masih belum sadar. Oh awalnya belum tahu gitu backgroundnya.
iya aku tuh kayak ngikut aja gitu. Ketemu sama Mas Reza, kayak kenalan, terus casting dan segala macamnya. Itu kayak aku kayak nggak sadar aja. Pas Itu kalau aku jadi kamu kayaknya aku nggak usah mikir-mikir lagi deh. Aku bahkan memohon, ayo nggak, dong itu gitu. kan aku nggak ngerti aja sih Kak. Ya, Pas ya. reading besar yang ketemu semua cast, baru aku kayak gila, aku berada dalam satu proyek besar nih. Kayak ada Kamarsha Timothy, ada Indi Marens, ada banyak orang-orang yang hebat sih. Di situ aku baru kayak oke. Oke. Itu rasanya gimana? Kamu kan di situ jadi Vina kan, Marsha Timothy versi remaja. Rasanya Ya, gimana kamu mendapatkan peran itu pertama kali? challenging banget sih. Pertama kali aku dikasih tahu aku akan jadi gadis Sunda sendiri tuh, aku langsung kayak beneran nih. Padahal orang Makassar gitu kan Aku ya. orang Makassar dan untuk ngomong Jakarta aja tuh awalnya kayak susah banget, kayak irit banget ngomongnya. Terus tiba-tiba harus ngomong Sunda sepanjang film gitu. Excited sih sebenarnya, aku kayak Excited. wah aku dikasih tantangan ini nih sama Mas Riza, terus kayak mereka ngasih aku kepercayaan, berarti mereka percaya dong sama potensi yang aku miliki, jadi kenapa aku nggak percaya sama diri aku. Itu aja sih, jadi Keren, ya udah. keren. Nah, waktu jadi Marsha Timothy versi remaja, itu gimana sih pendekatannya atau belajar untuk jadi anak 90-an itu gimana caranya waktu itu? Ada beberapa kali workshop bareng mereka Ya. sama Kak Caca juga ada beberapa kali. Terus pendekatannya sih lebih ke aku peranin Vina dewasa dan Kak Cacanya peranin Vina remaja gitu. Jadi kayak tahu nih, oh Vina tuh kalau diperanin sama Izura pas dewasa kayak gini, terus kalau Kak Caca meranin Vina remaja kayak gini, jadi bisa bisa nyatuin chemistry-nya gitu, nyatuin karakternya pengennya jadi kayak apa gitu sih. Jadi lebih banyakin atau sering-seringin ngobrol sama Kak Marsha Timothy gitu ya Ya, untuk perannya. Oke. Nah, kalau misalkan jadi anak, kan di film itu kamu jadi anak 90-an tuh. Itu kamu belajarnya gimana? Sedangkan kamu tahun 2000 aja baru lahir gitu. ada banyak sekali hal-hal yang aku nggak ngerti sih awalnya di film, di film itu kayak Tamagotchi, terus kayak komputer yang masih susah banget dapat sinyal internet, aku masih nggak ngerti sih, jadi aku kayak googling Terus terus sama kayak tanya ngomong ke bahasa orang G tua itu juga. kan. Nah kalau itu sih aku pernah dapet sih waktu aku masih kecil, kakak sepupu aku tuh aku masih dapat sih, masih pada bahasa GG gitu, aku masih tahu, cuman untuk ngomongnya nggak bisa sih, dan waktu itu juga di film bebas aku nggak ngomong sama sekali kan. Nggak ada ya dialog pakai bahasa G ya Enggak, aku kamu? nggak, Oh, nggak cuman ada, aman. Baskara aja sama Zulfa dan Jessica, cuman ya Cuman dapat gitu sih. adegan kesurupan bahasa Sunda kali ya, itu mungkin Ya, itu sama ada susah kali beberapa ya, nggak? istilah yang aku nggak ngerti sih, kayak tahun 90-an banget, dan ini apa nih, kayak kokai. Kokai itu ternyata kayak, terus apalagi banyak sih. Oke, oke, baik. Kesurupan Sunda itu yang tersulit menurut aku. Tapi semuanya dilakukan dengan sangat-sangat baik gitu. Terbukti dari kamu menangin Alhamdulillah. Piala Maya untuk aktris pendatang baru film bebas. Alhamdulillah. Bener kan? Alhamdulillah. Iya, iya. Itu gimana perasaan kamu tuh waktu diumumin sebagai pemenang dan dapat pialanya? Itu perasaan kamu kayak gimana sih? Jujur aku nggak nyangka dan nggak ekspektasi setinggi itu sih, kayak sejauh itu. Kalau setelah pemain film pertama kali nasional terus tiba-tiba aku dapat penghargaan, itu aku nggak pernah terpikirkan sama sekali, sampai akhirnya aku Mezura, oh my god, aku kayak nggak ngerti, karena nggak tahu lah, aku kayak ngerasa perjalanan aku sampai detik ini tuh selalu dapat apa ya, kayak selalu dapat keajaiban gitu, kayak selalu dulu dilancarin gitu perjalanannya dari awal sampai detik ini, walaupun emang perjalanan juga nggak sesingkat itu ya, tapi aku ngerasa kayak Tuhan tuh kayak selalu selalu baik banget gitu sama aku.
ada kayak aja gitu dapet jalannya gitu kayak ya. gitu. Dari aku dapet peran di film bebas sendiri, terus Hmm. aku diberikan kelancaran uh, menyelesaikan film itu dengan alhamdulillah baik. Terus setelah itu aku dapat penghargaan, itu kayak luar biasa banget sih. Aku cuman bisa bilang wow, ini bonus sih, kayak ini bonus atas semua yang udah aku lakukan di film kemarin. Intinya adalah gimana caranya kita total memberikan yang sepenuhnya di film itu sih. Oke, siap. Sekarang aku beralih nanyain next project film kamu. Film terdekat kamu yang kantain itu apa sih? Film Tarung Sarung. Tarung Sarong. Siap. Kemarin aku udah sempat ngobrol sama Kang Yayan. Ya, Iya, katanya syuting itu seru banget gitu karena di Makassar dan pemandangannya itu kayak aduh berasa liburan gitu sambil syuting kayak berasa liburan, bener nggak sih? seru banget sih. Aku pun ngerasa kayak sepanjang kita syuting di Selayar dan di Makassar itu aku emang ngerasain kayak bener-bener liburan, karena lebih banyak emang apa syuting kita tuh di pantai, di pulau gitu. Jadi setiap ada libur pasti aku kayak ayo kita berenang, yuk kita ke pantai. Jadi kayak nggak kerasa sama sekali, nggak kerasa kayak syuting sih. Terus kayak apa prosesnya juga menyenangkan, timnya juga menyenangkan, semua Pak Arsinya juga uh, apa orangnya easy going banget, jadi kayak benar-benar menikmati banget sih syuting Tarung Sarung kemarin di Selayar. Nah, menurut Kayak kamu sebagai liburan orang, seru banget. iya, iya benar. Menurut kamu sebagai orang Makassar, tempat yang paling bagus selama lokasi syuting apa? Atau kamu punya rekomendasi di Makassar, kamu wajib kesini gitu karena pemandangannya Oke. gila gitu. Kalau di Makassar sendiri sih harus banget pergi ke Pantai Bira atau Bara. Pantai Kamu udah Bira. pernah dengar belum? Itu Aku di pernah dengar, Bulukumba sih. tapi aku belum sempat ke Makassar sih sebenarnya, makanya aku Itu nanya. bagus banget. Bagus Bagus banget. banget. Siap. Terus kalau di Selayar sendiri, tempat aku syuting kemarin ada namanya Pantai Pinang. Itu kalau kita ke Selayar harus nyebrang lagi dari Pulau Selayar ke Pulau Pinang itu. Dan keren banget. Keren banget. Keren ya. Cantik Oke. banget. Selesai pandemi Itu ini sih. aku langsung pesen tiket Harus pesawat. traveling sih. Iya, harus traveling ya, salah satunya ke Makassar, ke Pantai Bener Bira, sama banget. satu lagi tadi Harus. apa? Pulau Pinang. Kalau ke Selayar, Pulau tapi itu Pinang. lumayan jauh dari Makassar sih. Harus naik pesawat Oke. lagi. Siap, siap. Balik lagi ke filmnya, kamu boleh diceritain dikit nggak tentang Tarung Sarung itu, tentang filmnya tentang apa sih gitu? Mungkin kemarin ada yang belum lihat CGV Kepo bareng Kang Yayan, kamu boleh ceritain lagi, silakan. Jadi film Tarung Sarung ini bercerita tentang anak apa sih anak Jakarta, cowok Jakarta yang manja gitu, yang kaya dan merasa dirinya penuh dengan kekayaan dan apa sih kayak punya semuanya gitu. Jadi dia memandang rendah orang, terus kayak dia rajin banget keroyokan segala macamnya karena dia merasa dia punya segalanya gitu. Sampai akhirnya mamanya capek ngeliat dia dan akhirnya dia disuruh untuk pulang kampung karena dia ada sedikit darah Sulawesinya. Akhirnya dia disuruh pulang kampung ke Makassar untuk ngurusin proyek orang tuanya, tapi dengan fasilitas yang sangat-sangat sederhana gitu, nggak boleh kayak fasilitas dia sebelum ke Makassar. Nah akhirnya dia ke Makassar dan disitulah dia menemukan Tenri itu aku, gadis Apa? bugis daerah. Tenri Oh, itu Tentri. Oke. nama gadis daerah itu aku, dan Oke. disitulah perjalanannya dimulai. Disitulah akhirnya dia menyukai Tenri, tapi ada Sanrego itu orang daerah jagoan di sana. Yang Udah ditakutin gitu kali ya, yang enggak? ditakutin banget di sana, dan dia tuh udah kayak menang 3 tahun berturut-turut apa sih Olimpiade Tarung Sarung gitu dan dia nggak senang gitu. Akhirnya di situ perjalanannya dimulai sampai akhirnya dia ketemu dengan Pak Halid, dan perjalanan religinya juga dimulai dari dia di Makassar gitu. Oke, Cerita berarti ini kalau kompleks banget sih, ada dramanya, ada percintaannya, actionnya, actionnya juga aku bisa bilang juara. Keren banget, aku udah nonton dan keren banget. ya, Yes,
persahabatannya juga ada, konflik antara orang tua dan anaknya juga ada. Jadi menurut aku ini adalah film yang bagus banget dinonton sama semua usia. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin action di filmnya, itu actionnya itu kalau kata Kang Yayan kemarin adalah salah satu bela diri yang ada di Makassar, bener gak? Ya, Tarung Sarung. Tarung Sarung. Nah, Tarung Sarung sendiri itu sebenarnya nama bela dirinya atau gimana sih? Tarung Sarung itu sebenarnya nama, iya benar, nama bela diri. Itu adat sejak dulu. Jadi konon katanya orang-orang dulu tuh kalau pengen menyelesaikan suatu masalah yang udah nggak bisa benar-benar diselesaikan secara baik-baik, jadi mereka akhirnya melakukan tarung sarung gitu. Tarung sarung itu adalah satu lawan satu di dalam sarung. Gitu. Jadi nggak secara keroyokan, tapi emang kayak satu lawan satu, lebih gentle. Kayak Jadi gitu harus sih. pakai sarung gitu ya? Salah, benar. Sebenarnya nama aslinya tuh Si Gajeng Lalong Lipa, dan peraturannya tuh harus sampai ada yang meninggal dulu. Tapi setelah itu dimodif lagi. Setelah itu dimodif lagi jadi Tarung Sarung. Jadi cuma sampai ada yang kalah aja, bukan sampai meninggal. Karena kalau meninggal, wow, Si Gajeng Lalong Lipa. Enggak gitu juga kali. Serem. Serem banget sih. Makanya selama proses syuting film ini ada kesulitan tersendiri nggak sih? Kalau misalnya Kang Yayan katanya dia harus ngomong bahasa Bugis gitu. Kalau kamu pasti udah fasih dong, ya kan? Kalau aku nggak tahu ya, aku benar-benar enjoy aja sama prosesnya dari latihan, walaupun latihannya bentar banget, kayak cuman seminggu doang, habis itu kita udah harus langsung ke Makassar. Aku juga nggak begitu sulit dalam berbahasa Bugis, karena orang tua aku bisa bahasa Bugis. Pas aku dikasih dialog Bugis, aku ya udah langsung tanya aja ke bapak gitu, gimana nih caranya, cara ngomong Bugisnya gimana gitu. Terus untuk menjiwai karakter Tendri sebagai perempuan berdarah Bugis, menurut aku nggak terlalu sulit, karena aku ada darah Bugis juga, dan aku bisa langsung tahu nih ini pengennya kayak gimana nih, karakternya pengen kayak gimana. Tegas tapi nggak tomboy, tapi dia juga punya prinsip gitu, kayak gitu sih. Kayak jadi aku benar-benar, aku ngerasa kayak udah ngerti nih pengennya gimana. Di samping itu juga Pak Arsi tuh sangat-sangat open banget sama berbagai pendapat, jadi kita bisa ngobrol ini pengennya gimana, dan dia enak banget sih diajak ngobrol, diajak sharing. Jadi prosesnya tuh lancar-lancar aja, nggak ada kesulitan. Nah, terakhir nih tentang film ini, apa sih yang bikin beda film ini dengan film-film yang lain? Terus kenapa kita harus banget nonton film ini? Yang bikin film ini beda dari yang lain adalah karena film ini tuh adalah film yang mengenalkan suku Bugis, suku kelahiran aku, suku Bugis, ke lebih luas lagi. Mungkin masih banyak orang yang belum kenal Bugis itu apa, suku Bugis itu seperti apa gitu. Dan nah, itu kewajiban orang Indonesia untuk mengenal berbagai budaya di Indonesia kan. Mengenalkan satu budaya yang menurut aku juga lumayan unik, lumayan bagus untuk kita kenal gitu, dan banyak sekali hal-hal yang baik dari suku Bugis ini gitu. Kita mengenalkan suku Bugis dari film Tarung Sarung ini, dan film ini juga syarat banget sama hal-hal positif gitu. Pesannya banyak banget, baik itu dari sisi religinya, dari cara kita menghormati orang tua, dan cara kita menghargai satu budaya gitu, cara kita menghargai satu budaya, dan juga cara kita Hai Marcel. banyak hal sih. Hai Kak Marcel. wah siap. Gitu sih. Lanjut. Udah. Oke. Jadi nggak fokus ya. Baiklah, kita ganti topik aja. Mungkin Ramadan ini kamu ikutan puasa nggak sih? Kalau boleh kepo. Iya, aku baru 3-4 hari puasa sih. Oh, karena itulah ya. Iya, kamu tahu sendiri. Aku kan perempuan, Kak.
Oke, baiklah. Ramadan tahun ini tuh bedanya apa sih sama tahun kemarin gitu? Secara kita di rumah aja gitu, nggak boleh kemana-mana. Bedanya udah jelas kita nggak bisa melakukan ibadah tarawih. Itu penting banget sih setiap tahun menurut aku kayak Setiap malam ya. Gila. iya setiap tahun pasti ada tarawihnya gitu kan, dan sekarang udah nggak bisa gitu, terus nggak bisa ketemu sama keluarga lain gitu, mereka nggak bisa datang juga ke rumah kita untuk apa sih kayak sekedar bersilaturahmi di bulan puasa ini. Terus apalagi ya kayak nggak bisa, yang paling terpenting sih ibadahnya, kayak kita nggak bisa berjamaah lagi di bulan Ramadan ini gitu. Itu sih yang bikin beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya karena pandemi ini emang lumayan berbahaya juga dan kita harus mematuhi pemerintah, ya udah sih kita jalanin aja dan biar semua cepat berakhir, semua cepat berlalu dan kita bisa kembali berkegiatan lagi seperti biasa. Tapi pasti ada yang dikangenin dong dari Ramadan tahun lalu, kayak buka bareng di Makassar tuh juga ada nggak sih kayak buka bareng kayak gitu? Ada ya kan, bareng teman-teman. Bareng teman-teman dan setiap minggu tuh kayak udah tahu nih mau bersama Full gitu siapa. kayaknya jadwal buka puasa full tuh kalau kayak gitu. Kangen banget sih kayak gitu, kangen banget, tapi ya mau gimana lagi, emang kita harus menjalani ini untuk sekarang ya kan. Ya udahlah, yang penting ada hikmahnya, kita lebih dekat sama keluarga. Yes, benar. Aku ngerasa lebih dekat sama keluarga sih. Benar-benar setiap hari tuh ada waktu untuk ngobrolin banyak hal, ke orang tua, ke bapak, ke mama, terus ke saudara-saudara lebih dekat, jauh lebih dekat. Kayak terus aku juga di rumah lumayan rame sih, ada bapak, ada mama, terus saudara aku juga ada 3 orang cowok, terus ada tante, ada sepupu. Jadi sepupu itu kedengeran kayaknya ya lagi pada main. Itu tetangga. Oh, itu tetangga. Oke, kita di sini baiklah. kan hidup berdampingan. Jadi seru sih. Enak gitu, rame ya. Banget di rumah. Terus kalau misalnya di Makassar tuh menu ada nggak sih menu khas buka puasanya gitu? Kalau di Jakarta gitu kan atau ada dong. Namanya Jalangkote. Jalangkote itu semacam pastel. Enak banget. Aduh, aku kalau ngomongin makan kayak excited banget. Boleh dong dijelasin kali aja aku bisa beli di mana. Jalangkote itu gitu, kayak pastel. Kamu tahu nggak sih? Pastel aku tahu. Pastel kan? Yang isinya ada wortel dan segala macamnya. Nah, itu sejenis itu. Cuman Jalangkote itu lebih apa ya, Pak? Lebih nggak tahu, lebih enak aja. Lebih crispy, terus sambalnya juga beda gitu. Lebih enak sih menurut aku. Cuman tergantung dari yang buat juga. Tapi isinya sama bihun, wortel gitu-gitu juga? Benar, sama biasanya ada tambahan telurnya, telur rebus. Nggak ada daging sih, cuma itu doang. Terus biasanya yang bikin beda tuh dari sambalnya biasa pakai sambal kuning. Sambal kuning itu kayak sambal kari, gulai gitu enggak? Bukan. Lebih pedas lagi sih, lebih enak sih gitu. Terus ada pisang hijau kamu udah pernah makan pisang hijau belum sih? Sering banget, aku di sini enak kan ya, soalnya enak banget. Tapi kalau di sini tuh yang enaknya pisang hijau pakai sirupnya tuh sirup DHT. Itu kayak sirup dari Makassar dan enak banget sih, kayak yang merah gitu enggak? Iya, merah. Merahnya DHT sih, itu produksi Makassar juga. Ya, enak banget sih. Habis ini kayaknya aku langsung googling ya, bisa beli di mana gitu. Bisa sampai beli bet kan toh. Ngiler. Itu sih sama ya paling buah dan segala macam. Apa namanya? Kalau nggak, aku lagi ke distract suara di luar sana. Oke, lanjut. Apa sih? Oh iya, ada suara di sini. Iya, ada suaranya rame banget. Burung. Oke, aku minta tipsnya dong dari Maizura gitu. Gimana caranya Ramadan ini kita nggak diisi cuma tidur aja gitu. Kegiatan yang lebih berguna apa gitu yang bisa Kak Maizura sarankan untuk teman seru CGV? Boleh, buat teman-teman CGV semuanya, biar kalian gak bosan-bosan banget. Apalagi di bulan puasa ini. Padahal kita sendiri juga suka bosan ya. Sama. Aku sih menyarankan untuk, kalau aku pribadi aku selalu ngelakuin olahraga sebelum aku
buka puasa. 30 menit sebelum buka puasa. Itu kayak benar-benar membuat pikiran aku jauh lebih positif sih. Kayak energi aku jadi lebih bagus. Aku ngerasa lebih plong aja gitu setelah aku Fresh. olahraga. Yes, kayak nge-refresh aja gitu setiap hari kalau aku olahraga. Jadi nggak pening-pening banget kepalanya gitu. Terus lebih banyak ngobrol yang sama terpenting orang tua. bisa mengurangi lemak dalam tubuh selama kita di rumah aja itu ya. Jadi selain positif, kita juga bisa jadi lebih sehat kan. Ya. Terus kayak setelah selesai karantina tuh pasti glow up-nya bagus. Bener, setuju. Terus Jangan lupa olahraga tuh. jangan kebanyakan main HP sih sebenarnya. Jangan kebanyakan main HP, lebih banyak ngobrol aja sama orang tua gitu, sama saudara-saudara, itu aja sih aku. Terus kayak cari kegiatan-kegiatan baru yang belum pernah kalian lakukan sebelum self quarantine ini gitu. Kayak aku akhirnya nemu hobi baru nih, aku jadi lebih suka masak sekarang. Aku nggak ngerti. Padahal sebelum karantina ini tuh aku kayak nggak tahu masak sama sekali, Kak. Dan Sama setelah sekali belum karantina pernah itu tuh kayak nyobain. wow, aku ngerasa kayak aku keren banget nih. Aku bisa masak, Nah, aku tahu masak itu banget belajarnya sekarang. dari mana? Dari ibu atau dari internet atau dari mana? Awalnya dari teman dulu. Aku minta resep dari teman, kayak aku pengen masaknya, uh, waktu itu pengen masak tempe orek sih. Terus kayak yaudah nih, simple banget. Setelah itu kayak Tinggal wow, tempe, hasilnya kecap tuh gitu ya. hasilnya tuh kayak wow, bagus nih, enak nih. Terus habis itu kayak ya udah pengen coba yang lain-lain lagi, sampai akhirnya kemarin habis belajar masakan khas Bugis, ayam paleko, dan aku bangga banget sih sama diri aku. Berhasil dong ya, berhasil pasti. Hai Bang Mus. Ada Musika Studio yang baru gabung. Hai. Bang Mus mantau. Iya nih, aku sekarang lagi hobi masak. Nanti aku masakin buat teman-teman musika. Asik. Gitu Oke, sih. lanjut ya. Aku ada beberapa pertanyaan dari followers SGV yang udah aku tampung beberapa kemarin. Aku bacain satu-satu. Mungkin aku akan ngasih 3 pertanyaan dulu. Oke. Oke, yang pertama dari @sarifa_anggi. Kata dia, belajar acting dari mana sih, Naizura? Belajar acting awalnya otodidak. Otodidak. Wow, ada suara ayam. Sangat kampung sekali di sini. Oke. Buat aku tinggal dekat sungai loh. Serius. Oh ya? Iya. Terus bisa dipakai buat ini, apa, mandi, buat nyuci Aku gitu nggak nggak? berani. Nggak Aku bisa nggak ya? berani. Tapi itu air sungai itu kalau misalnya kamu tidur, itu bisa menenangkan loh, ya nggak sih? Aku nggak dengar Suaranya. sih. Kayak ada Oh, nggak dengar. beberapa jarak baru ke sungai ya. Tapi dekat banget. Tadi apa pertanyaannya? Plus ayam-ayamnya ya. Aku belajar otodidak sih. Ya. Karena kayak nggak sama sekali nggak ada pengalaman kan. Cuman aku nonton aja kayak gimana nih cara. Kalau aku nonton film aja sih, ngeliat kayak cara mereka acting gimana. Habis itu kayak aku aplikasiin di aku sendiri gitu. Tapi waktu pas bebas kemarin aku ada beberapa latihan bareng sama di Diplomat School. Jadi iya, kayak dikasih beberapa pelajaran baru tentang gimana sih berakting yang baik dan benar itu. Dan lumayan banget. Pantesan actingnya keren ya. Thank you. Oke, lanjut dari ada @m.junet23. Kalau disuruh milih acting sama nyanyi, pilih yang mana? Boleh dua-duanya gak sih? Selalu dapat pertanyaan itu dan aku selalu jawab boleh dua-duanya enggak. Kali ini nggak boleh deh. Oke, kalau harus pilih satu aja, karena dari kecil passion aku di musik banget, aku senangnya di nyanyi. Aku pilih penyanyi yang bisa main film. Penyanyi yang bisa main film, baiklah. Oke, ada yang nanya lagi @Ajeng Kurniasi, kata dia, kapan ke Jakarta lagi? Pengennya sih setelah
karantina ini selesai, berakhir, pandemi ini berakhir, aku pengen balik ke Jakarta lagi karena banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan. Jadi pasti secepatnya akan kembali lagi. Kedatangannya di Jakarta. Oke, tadi udah 3 pertanyaan yang aku lemparkan. Sekarang aku mau kasih kamu sedikit challenge gitu. Tapi sebelumnya kita selfie dulu boleh ya? Boleh. Salah. Siap ya? 3, 2, 1. Oke. Siap. Anyway, aku nih 20 menit lagi buka. Oh iya, benar. Makassar tuh sejam lebih cepat. Oke, siap. Ini kita ini udah mau selesai kok. Cuman aku mau kasih kamu satu challenge. Apa sih? Tadi ada yang request juga. Boleh nggak meragakan ulang adegan kesurupan yang ada di film Bebas? Oke. Silakan. Kela. Tolong sekali-sekali sih aja lah kan kabin ini dia. Mual ngaruh. Mual. Lain marah nih lupa. Lain marah nih nomor dahar aing gitu. Udah malu. Udah di sebelah di sekitar situ nggak ada yang kaget kan, takutnya dikirain kesurupan beneran gitu. Ini nggak teriak beneran kok. Oke. Terakhir nih kita buat nutup, boleh nggak sih nyanyi sedikit aja lagunya Mezura? Boleh. Dikit aja. Oke. Ini lagu aku tanpamu ya. Andaikan aku mampu putar kembali waktu, jadikan kita paling bahagia di dunia. Udah. Oke, sih, thank you. Keren suaranya, keren banget. Ditunggu single terbarunya dan juga filmnya. Terima kasih Mezura udah mau cerita, sharing sama kita, ngabuburit sama kita. Terima kasih Kak, terima kasih sih. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Siap. Thank you, salam buat keluarga di sana. Bye.